kesempatan kali ini, saya dan kedua teman saya akan memberikan informasi mengenai itinerary paket tur di Palembang selama 3 hari 2 malam. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sania Nurfitari dari kelas 6 BB, jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Sriwijaya. Baiklah, langsung saja saya akan memberitahu mengenai itinerary pada hari pertama. Jadi untuk titik kumpulnya sendiri itu berada di Hotel The Zuri. Dari Hotel The Zuri akan menuju Masjid Cengho Jakabaring selama 13 menit. Jadi di Masjid Cengho sendiri kita akan melihat keunikan dari masjid itu sendiri yang merupakan perpaduan dari budaya Melayu dan budaya Tionghoa. Untuk durasinya itu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul setengah 10 pagi. Lanjut ke destinasi yang kedua yaitu ke Jakabaring Sport City. Jadi dari Masjid Cengho ke JSC ini akan memakan waktu sekitar 4 menit. Di dalam JSC kita dapat melihat berbagai sarana sport seperti arena bowling, arena atletik, arena voli pantai, dan juga hal lainnya. Selain itu juga kita bisa menikmati pepohonan yang rindang dan juga danau yang berada di lingkungan JSC ini. Jadi waktu yang akan diberikan kepada wisatawan dari pukul 9.30 sampai dengan pukul 11. Setelah dari JSC, para wisatawan akan diajak untuk mengunjungi Montpera. Montpera sendiri merupakan monumen perjuangan rakyat Palembang. Jadi waktu yang diberikan yaitu dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang. Jadi di dalam Montpera kita bisa melihat senjata yang digunakan saat perang agresi militer Belanda kedua. Selain itu juga kita bisa melihat uang-uang lama yang digunakan oleh negara Indonesia pada zaman dahulu. Setelah dari Montpera, para wisatawan akan diajak untuk santap siang di salah satu rumah makan terkenal di daerah Ampera, yaitu Rumah Makan Terapung Mbok Sri. Jadi waktu yang diberikan adalah dari pukul 12.30 sampai dengan waktu 13.30. Di Rumah Makan Terapung Mbok Sri ini kita bisa menikmati berbagai jenis pindang. Bagi yang tidak suka pindang bisa menikmati menu lain seperti ayam penyet, ayam goreng, dan lain-lainnya. Setelah santap siang, para wisatawan akan diajak untuk ke Pulau Kemaro. Jadi dari rumah makan tadi ke Pulau Kemaro itu jaraknya menempuh sekitar waktu 30 menit. Waktu yang diberikan kepada wisatawan dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.00. Pulau Kemaro sendiri adalah pulau yang kaya akan legenda, di mana di dalam pulau itu sendiri terdapat makam dari Putri Raja Sriwijaya dan juga saudagar kaya dari Cina. Selanjutnya dari Pulau Kemaro, turis akan diajak ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi waktu tempuhnya sekitar 30 menit sehingga wisatawan diberikan waktu sekitar pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00. Di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini wisatawan bisa melihat berbagai koleksi tekstil seperti songket, jemputan, dan hal lainnya. Setelah dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II, wisatawan akan diajak untuk ke Benteng Kuto Besak. Jadi jaraknya itu hanya selama 2 menit, dengan sekali bukan? Jadi setelah dari BKB, para wisatawan akan diajak makan malam di restoran terkenal yang ada di pinggir Sungai Musi, yaitu Restoran Riverside. Jadi jaraknya hanya 5 menit sehingga para wisatawan diberikan waktu dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.30. Di Riverside ini para wisatawan juga bisa memesan berbagai makanan khas Palembang seperti pindang, tekwan, pempek maupun jenis makanan lainnya. Selanjutnya, wisatawan akan diajak ke Jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini sendiri adalah ikon dari kota Palembang. Pada saat malam hari, Jembatan Ampera akan lebih indah karena dihiasi berbagai lampu-lampu. Di sekitar Jembatan Ampera juga banyak sekali penjual makanan yang menjual makanan khas dari kota Palembang. Baiklah, itu adalah itinerary paket tur Palembang pada hari pertama. Untuk jenis pola yang digunakan pada hari pertama ini adalah menggunakan tipe 1
Mengapa? Karena rute yang digunakan untuk menuju tempat wisata tersebut memiliki satu arah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih kepada saudari Sania yang telah menjelaskan itinerary pada hari pertama. Selanjutnya, di sini saya Nadila Ramadhani akan menjelaskan itinerary pada hari kedua. Pada hari kedua, kami menjemput para wisatawan dari Hotel de Zuri, Palembang. Kemudian kami langsung mengajak para wisatawan menuju ke Al-Quran Al-Akbar Palembang pada jam 9. Perjalanan menuju ke sana sekitar 19 menit. Al-Quran ini terbuat dari ukiran kayu tembesu yang dibuat hampir selama sampai 7 tahun. Al-Quran ini merupakan Al-Quran terbesar di dunia. Kami memberi waktu kepada para wisatawan untuk melihat-lihat Al-Quran Al-Akbar ini sampai pukul jam 11. Jadi para wisatawan lebih menikmati betapa keindahan Al-Quran Al-Akbar ini tersendiri. Selanjutnya kami mengajak para wisatawan menuju Taman Kerajaan Sriwijaya Palembang, atau biasa disebut Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Perjalanan menuju dari Al-Quran Al-Akbar menuju Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini sekitar 10 menit. Tidak lama karena ini tidak terlalu jauh dari Al-Quran Al-Akbar. Taman Kerajaan Sriwijaya ini merupakan sisa taman kerajaan masa Sriwijaya yang dijumpai artefak yang menampakkan aktivitas keseharian masyarakatnya, seperti manik-manik, struktur batu bata, sisa perahu, keramik, dan lain-lain. Di sini kami memberikan waktu para wisatawan untuk melihat-lihat Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya sampai pukul 13.00 siang. Setelah melihat-lihat Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, kami langsung mengajak para wisatawan menuju ke rumah makan Selera Uda untuk santap siang. Dan di sana mereka bisa memesan seluruh makanan khas Indonesia, khususnya khas Padang, dan kami bisa beristirahat sejenak di rumah makan Selera Uda itu sampai pukul 14.00. Selanjutnya, setelah kami mengajak para wisatawan untuk santap siang, kami mengajak para wisatawan untuk pergi ke Bukit Siguntang. Perjalanan menuju ke Bukit Siguntang ini hanya 5 menit dari rumah makan Selera Uda, karena ini tidak berjauhan dan dekat. Jadi kami tidak menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Bukit Siguntang ini dikenal wisata budaya yang menawarkan beragam peninggalan koleksi benda purba. Bukit Siguntang ini terletak pada ketinggian 29 sampai 30 meter di atas permukaan laut. Ini dikenal sebagai kawasan tertinggi di Kota Palembang. Jadi, kami memberi waktu kepada para wisatawan sampai pukul 16.00. Jadi mereka bisa melihat-lihat Bukit Siguntang, dan kami bisa mengajak para wisatawan untuk tur mengelilingi Bukit Siguntang. Setelah dari Bukit Siguntang, kami membawa para wisatawan ke Kambang Iwak Palembang, karena Kambang Iwak Palembang ini merupakan taman wisata Palembang yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia Palembang atau masyarakat lokal. Ini biasa dikunjungi pada pagi hari weekend, yaitu Sabtu atau Minggu, atau bisa juga sehari-hari di sore hari. Karena taman ini adalah taman yang sejuk, rindang, dan orang-orang bisa rileks jika datang ke Taman Kambang Iwak ini. Dan mereka bisa menikmati kenikmatan sore sambil melihat-lihat Kambang Iwak Palembang. Di sana kami hanya memberi waktu sampai pukul 17.00.
Setelah dari Kambang Iwak, kami langsung mengajak para wisatawan untuk berbelanja oleh-oleh di Lenggok, yaitu pusat perbelanjaan Palembang. Dan di Lenggok, para wisatawan bisa membeli berbagai macam aksesoris atau buah tangan khas Palembang. Jadi mereka bisa membawa oleh-oleh untuk orang rumah atau keluarga mereka dari berbagai macam kota. Setelah kami belanja di Lenggok, kami langsung membawa para wisatawan kembali ke hotel karena kami sudah memberikan waktu sampai pukul 19.00. Jadi kami beristirahat kembali ke hotel untuk melakukan perjalanan selanjutnya di esok hari. Sebelumnya, terima kasih. Dan ini kami menggunakan pola 1 karena rute perjalanan kami itu searah dan tidak banyak jalan. Jadi sekian, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan itinerary pada hari ketiga. Pada hari ketiga, para wisatawan akan berkunjung ke dua tempat wisata yang cukup ikonik di Palembang, yaitu adalah Kampung Mural Baba Buncit dan juga Kampung Al Munawar. Bisa dilihat itinerary-nya di sebelah sini. Baiklah, saya akan menjelaskan itinerary pada hari ketiga. Pada hari ketiga ini, para wisatawan akan berkunjung ke Kampung Mural Baba Buncit. Kampung Mural Baba Buncit adalah sebuah kampung yang dimana terdapat banyak sekali koleksi mural-mural yang sangat indah dan cantik, dan memang ditujukan untuk para wisatawan untuk berfoto-foto. Selain lukisan mural, di sana juga terdapat lukisan 3 dimensi yang sangat mencolok dan mencuri perhatian para wisatawan yang berkunjung di kampung tersebut. Dan setelah di Kampung Mural Baba Buncit, para wisatawan akan berkunjung ke Kampung Arab Al Munawar. Kampung Arab Al Munawar terletak di 13 Ulu, dan salah satu ciri khas yang menjadi daya tarik di kampung tersebut adalah bangunannya. Setidaknya ada 8 rumah yang dijadikan cagar budaya di dalam kampung tersebut. Di antara lain adalah rumah tinggi, rumah darat, rumah tipe Indi, dan rumah kembar darat, dan juga rumah kembar laut yang konon katanya usianya sudah melebihi 300 tahun. Dan itulah itinerary pada hari ketiga. Dan untuk polanya, saya akan jelaskan sedikit. Itinerary pada hari ketiga ini dikategorikan dalam pola 1, hanya memiliki satu arah. Baiklah, sekian dari presentasi kami.